Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Buletin Sumut. Di ujung masa jabatannya, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan yang lagi-lagi menjadi sorotan publik, yakni meniadakan jurusan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa untuk jenjang sekolah menengah atas sebagai bentuk komitmen penerapan kurikulum merdeka. Kebijakan Menteri Nadiem Makarim lagi-lagi menjadi sorotan. Usai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek resmi menghapus jurusan yang ada di sekolah menengah atas atau SMA, yakni jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengatakan bahwa kebijakan penghapusan jurusan itu bukanlah hal yang baru. Kebijakan itu sudah mulai diterapkan bertahap sejak 3 tahun lalu. Ia pun menambahkan pada tahun ajaran 2022 sudah ada 50% sekolah yang menerapkan hal tersebut. Sementara untuk tahun 2024 tercatat sudah sekitar 90-an sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Dengan penghapusan jurusan tersebut, Anindito menjelaskan bahwa pada kelas 11 dan 12 SMA, murid yang sekolahnya menggunakan kurikulum merdeka dapat memilih mata pelajaran secara lebih leluasa sesuai minat, bakat, kemampuan, dan aspirasi studi lanjut atau karirnya, sehingga mampu membuat murid bisa lebih fokus untuk membangun basis pengetahuan yang relevan untuk minat dan rencana studi lanjutnya. Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI Ubaid Matraji menilai penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA Sudrajat hanya sensasi Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim di ujung masa jabatannya. Ia juga menyebut keputusan penghapusan jurusan itu diambil secara dadakan, tidak ada dasar kajian yang jelas, dan tidak mengetahui bagaimana kebijakan itu nanti diimplementasikan di satuan pendidikan, begitu pula dengan proses evaluasinya. Tidak hanya kebijakan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di sekolah menengah atas, adapun beberapa kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yang juga menjadi kontroversi dan berujung ditarik kembali alias tidak jadi diterapkan. Seperti kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang salah satu alasannya untuk peningkatan kompetensi mahasiswa. Namun kebijakan menaikkan UKT itu justru menuai protes dari berbagai kalangan. Dan akhirnya usai Nadiem bertemu dengan para rektor, kebijakan kenaikan UKT itu pun batal diterapkan tahun 2024 ini. Nadiem pun mengatakan akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 27 Mei lalu. Kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak. Tak hanya itu, melalui Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah, Menteri Nadiem juga sempat membuat pramuka tak lagi jadi ekstrakurikuler wajib. Tak butuh waktu lama, aturan ini langsung dibanjiri kritik karena kegiatan pramuka dinilai dibutuhkan sebagai bekal generasi muda untuk melatih jiwa patriot, kepemimpinan, membentuk karakter, hingga memberikan bekal skill bertahan hidup. Usai dibanjiri kritik, Nadiem pun menjelaskan bahwa pramuka justru akan dijadikan bagian kegiatan ko-kurikuler atau masuk dalam mata pelajaran. Pramuka itu dihapus atau dihilangkan dari sekolah karena peraturannya sudah sangat jelas bahwa itu menjadi ekskul yang wajib diselenggarakan. Bagaimana kita bisa meningkatkan juga statusnya pramuka dari yang tadinya hanya ekstrakurikuler untuk muatannya itu bisa masuk ke dalam kurikulum merdeka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.